Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Indriani, asal dari Prodi Keperawatan semester 6. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat suatu usaha dalam dunia keperawatan. Nah, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah tersebut, apakah kalian mengetahui apakah itu entrepreneur? Entrepreneur adalah seseorang yang bisa menerima tanggung jawab resiko untuk menemukan atau menciptakan peluang unik dengan menggunakan talenta keterampilan yang dimilikinya. Nah, dalam proses menerapkan itu semua, itu harus mempunyai perencanaan dan strategi yang tepat agar bisa menciptakan sebuah pelayanan atau ide usaha untuk yang nantinya itu bisa dapat layak untuk dipasarkan. Nah, jadi seorang perawat entrepreneur itu adalah seorang yang memberikan pelayanan keperawatan yang berupa usaha bisnis yang menawarkan pelayanan asuhan keperawatan itu baik secara langsung, pendidikan, penelitian administratif, atau memberikan sebuah konsultasi. Jadi, nurse-planner itu merupakan istilah baru dalam mempopulerkan entrepreneurship yang dikaitkan dengan perawat atau dunia keperawatan. Apa saja sih ciri-ciri dari entrepreneur itu? Yang pertama, berani mengambil resiko. Yang kedua, menyukai tantangan. Yang ketiga, mempunyai daya tahan yang tinggi, punya visi jauh ke depan, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi yang terpenting dalam seorang entrepreneur itu adalah inovasi dan keberanian untuk mengambil resiko dan siap bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan dengan sikap yang optimis. Nah, inilah yang membuat entrepreneur itu selalu tampil dengan gagasan-gagasan yang segar, melawan arus pemikiran orang banyak atau kreatif. Bahkan terkadang orang itu dianggap gila pada awal kemunculannya. Kenapa? Karena pada awal kemunculannya ini bisa saja ide tersebut bertentangan dengan kehidupan sehari-hari yang ada. Langkah-langkah entrepreneur dalam keluarga itu ada 5. Yang pertama itu ada pengkajian, yang kedua ada diagnosa, yang ketiga ada perencanaan, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, dalam kali ini saya akan mengambil bidang entrepreneur yaitu pengajaran dan pengabdian dalam masyarakat dengan membuka sebuah kelas senam ibu hamil. Salah satu indikator kesehatan suatu bangsa itu ditentukan oleh kesehatan ibu dan anak. AKI atau angka kematian ibu merupakan salah satu indikator untuk menentukan suatu kesehatan ibu di dalam suatu wilayah tersebut. Selama kehamilan, ibu itu mengalami perubahan fisik dan kejiwaan atau emosi ibu hamil. Nah, pada masa kehamilan tersebut, emosi itu mudah naik dan turun yang dipengaruhi oleh hormon. Adapun kecemasan menjelang persalinan, ibu hamil akan muncul pertanyaan dan bayangan, apakah dapat melahirkan normal, cara mengejan, apakah akan terjadi sesuatu saat saya melahirkan nanti, atau apakah bayi lahir dengan selamat, akan muncul semakin banyak pertanyaan dalam benak ibu. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketegangan lebih lanjut sehingga membentuk suatu siklus umpan balik yang dapat meningkatkan intensitas emosional secara keseluruhan. Nah, untuk memutuskan siklus kecemasan tersebut, maka senam hamil sebagai salah satu upaya pelayanan prenatal merupakan suatu alternatif terapi yang dapat diberikan kepada ibu hamil. Senam hamil ini merupakan salah satu kegiatan yang diberikan selama kehamilan atau perawatan pra-kehamilan yang bertujuan untuk membantu ibu hamil agar terus bugar dan mempermudah proses kehamilan. Nah, senam hamil ini sangat penting sekali bagi ibu hamil setelah memasuki usia kehamilan 22 minggu. Salah satu manfaat dari praktis senam hamil ini adalah untuk mempermudahkan ibu dalam proses persalinan. Nah, hal-hal apa saja yang harus saya lakukan sebelum saya membuka kelas senam ibu hamil? Yang pertama itu adalah saya harus mengikuti pelatihan. Nah, kenapa harus mengikuti pelatihan? Nah, di sini saat kita mengikuti pelatihan itu banyak sekali ilmu yang akan kita dapat dan kita akan mengetahui bagaimana sih cara senam yang baik dan benar dengan sesuai standar SOP tentang senam ibu hamil tersebut. Selain itu, kita akan juga menambah ilmu dan wawasan yang luas tentang senam ibu hamil. Dan juga siapa saja kriteria ibu hamil yang bisa mengikuti senam tersebut. Nah, yang kedua itu mengurus surat izin usaha ke dinas terdekat atau terkait. Gunanya surat ini adalah sebagai pelindung kita bahwa usaha kita itu benar-benar legal. Membuka kelas senam ibu hamil. Nah, segmen pasar mana saja sih yang nantinya akan saya masuki? Nah, dalam kali ini saya akan membidik pasar menengah dengan cara yaitu kita memberikan harga yang relatif terjangkau dan tidak menyulitkan masyarakat tersebut. Pada prinsipnya, kami membuka usaha ini tuh dengan suasana kekeluargaan dan pelayanan yang terbaik, sehingga membuat masyarakat itu puas dan dengan layanan kami dan senantiasa untuk kembali lagi ke tempat kami. Saya pelajari apa saja yang dibutuhkan dalam masyarakat saat ini dan setelah saya rencanakan, maka saya memutuskan ingin membuka suatu kelas yaitu kelas senam ibu hamil. Tentunya dalam membuka usaha ini tuh bisa dibilang tidaklah mudah, karena banyak sekali hal-hal yang harus saya pertimbangkan dan saya renungkan. Misalnya saja itu membuka tempat usaha, izin usaha, dan lain-lain. Nah, dengan berbekal pengalaman dan pelatihan yang
telah saya ikuti terkait dengan senam ibu hamil, maka saya ingin membuka suatu tempat usaha yaitu kelas senam ibu hamil. Nah, usaha senam ibu hamil ini berjalan dengan lancar, namun ada beberapa hal yang harus kita evaluasi untuk meningkatkan suatu pelayanan tersebut agar lebih maksimal dan semakin bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, banyak sekali itu ya, masyarakat itu masih memandang senam ibu hamil itu sebelah mata, karena mereka masih belum mempercayai senam ibu hamil tersebut. Maka dari latar belakang tersebut kita harus melakukan penyuluhan terkait tentang pentingnya sekali senam untuk ibu hamil agar nanti pada saat proses melahirkan ibu itu bisa melahirkan dengan mudah, dan juga untuk menghilangkan stres yang ada dalam dirinya terkait tentang perasaan bagaimana cara melahirkan yang benar, apakah bayi saya nanti akan selamat, bagaimana cara mengejan yang benar. Nah, karena itu maka kita harus melakukan penyuluhan agar masyarakat tersebut paham akan pentingnya sebuah senam untuk ibu hamil. Sekian penjelasan dari saya terkait tentang entrepreneur dalam dunia keperawatan yaitu senam ibu hamil. Bila ada salah dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.